Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa yang dapat menggembirakan dan membanggakan hati saya. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Idrus Romli Singa Aswaja yang sudah kita kenal. Beliau berdakwah di jagat maya dan juga tentu di tengah masyarakat ya. Offline dan online ini semua dilakukan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah dikerjakan selama ini oleh beliau Syekhuna, guru kita, Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Hari ini saya mendapatkan buku dalil dan khasiat 5 sholawat populer. Yang pertama, Nariyah, Munjiat, Fatih, Tibil Qulub, dan Istighotha. Meluruskan kesesatan Wahabi. Masya Allah, beliau ini memang spesialisasinya adalah mengkanter atau meluruskan paham-paham Wahabi yang memang disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka kepada masyarakat dengan pengingkaran terhadap amalia warga Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu Kiai ya? Iya. Ini kenapa Kiai antum menulis 5 sholawat populer gitu? Apa rahasianya gitu Kiai? Rahasianya Kiai, sekitar tahun 2017 ada saudara-saudara kita ya, umat Islam di Indonesia, warga Nahdien, menyampaikan sama kita, gimana ini sholawat nariyah katanya syirik, Tibil Qulub syirik, dan lain-lain. Lalu sholawat gak ada dalil. Maka kita jelaskan bahwa sholawat itu tidak bid'ah. Gitu ya. Artinya tidak bid'ah dhalalah. Mengapa? Karena sholawat itu boleh yang disusun oleh Rasulullah SAW, atau disusun oleh para sahabat, atau disusun oleh para ulama, atau kita bikin sendiri. Bebas sholawat itu, gak terikat. Yang penting isinya sholawat. Yang penting sholawat. Nah kalau Wahabi ini kan gak boleh sholawat itu selain dari Rasulullah. Padahal Rasulullah gak pernah bilang begitu. Dan Wahabi gak tahu kalau sholawat dari Rasulullah versinya banyak sekali. Iya. Karenanya sebagian sahabat menyusun sholawat seperti Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas punya Sayyidina Hasan bin Thabit ya, dengan qasidahnya terkenal. Qasidah. Kemudian ulama salaf juga seperti Hasan Basri, terutama Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, yang sholawatnya itu panjang. Iya. Mungkin kalau Wahabi baca mensyirikkan sama Imam Syafi'i itu. Subhanallah ya. Padahal mereka kadang-kadang lembaganya diberi nama lembaga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tapi gak ngerti gimana sebenarnya manhaj dan pemikiran Imam Syafi'i. Subhanallah. Mereka ini cuma nama aja itu. Makanya kita tulis ini. Dan ini Kiai, misalnya ya bab sholawat nariyah. Di sholawat nariyah itu kan ada beberapa kalimat yang disyirik. Mulai dari tanhallu bihil uqad. Disyirikkan ya? Ya. Wa tanfariju bihil qurab. Itu kita jelaskan satu persatu beserta dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Dan alhamdulillah Kiai, setelah tulisan ini menyebar, sebagian ikhwan kita yang lama gak baca sholawat nariyah sudah baca lagi. Alhamdulillah. Nah, belakangan karena Wahabi ini muncul lagi sholawat Tibil Qulub katanya syirik. Padahal yang ngarang Tibil Qulub ini bukan orang biasa, bukan kaleng-kaleng, tapi Syekhul Azhar, Al-Imam Ahmad Ad-Dardir kan, Sayyidi Ahmad Ad-Dardir, Syekhul Azhar, Imam Ad-Dardir itu kan beliau yang ngarang. Iya, Masya Allah. Artinya ulama besar lah. Baik. Akhirnya kita jelaskan dasar-dasarnya, kalimat per kalimat di dalam sholawat Tibil Qulub itu, bahwa itu tidak syirik. Masya Allah. Iya Kiai, ini saya tertarik dengan Al-Fatih ini ya, karena saya pengamal. Jadi begini, guru saya Buya Said Muhammad Al-Maliki itu dalam banyak tulisan beliau, ceramah beliau itu muqaddimahnya menggunakan
sholat Al-Fatih. Dan karena begitu, ya akhirnya mau tidak mau saya sebagai muridnya kan ikut, ya seneng sekali. Pertanyaan saya itu, dari mana orang-orang Wahabi itu kok mengkanter sholat Al-Fatih? Dari segi apa? Ya, sholawat Fatih itu di kantor katanya bid'ah. Nggak ada dasarnya. Apa karena tidak ada tuntunan dari Nabi dengan baca sholawat itu? Ya, padahal sebagian kalimat sholawat Fatih itu ada yang mirip dengan sholawatnya Sayyidina Ali. Al-Fatih lima ulik itu. Di sholawatnya Sayyidina Ali ada. Dan Fatih itu kan termasuk asma, termasuk nama baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi sholat Al-Fatih itu ya nama Nabi kan gitu. Nama Nabi, ya. Karena orang itu semakin tinggi derajatnya kan namanya semakin banyak. Baik. Jadi itu sholawat Fatih. Dan sholawat Fatih ini kan menjadi wiritan populer ya di kalangan sebagian tarekat itu. Tarekat itulah teman kita tuh yang sholawat Fatih biasanya tarekatnya Kiai. Saya membaca sholawat Fatih ini bagi saya pribadi itu menenangkan hati. Saya kalau sedih. Berapa kali Kiai bacanya? Saya dulu pernah mendapatkan ijazah dari Abu Yazid Muhammad Maliki, itu pernah dalam satu hari itu 50 kali bagi yang mampu. Kalau lagi sedih, sumpah kata orang Jawa, saya kadang baca sholat itu 50 kali. Belum 50 sudah hilang rasa sedih saya. Bisa diijazahkan sama kami Kiai. Ya, ajaztukum kama ajazani Abu Yazid Muhammad Maliki bi qiraati salatil Fatih. Qabiltu hadhil ijazah wa raditu bihi. Mudah-mudahan manfaat Kiai. Insyaallah manfaat. Ya. Itu. Terus sebagian para ulama ini ya, itu mengatakan ya, yang saya tahu ya, orang yang aktif membaca sholat Fatih, terutama menjelang tidur itu dalam keadaan bersih, bajunya bersih, terus punya wudhu, itu seringkali para pengamalnya itu diberi rezeki oleh Allah SWT mimpi berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kan orang mimpi berjumpa Nabi kan ada dalilnya ya. Man ro'ani fil mana faqad ro'ani haqqan, kan gitu ya. Barang siapa melihat aku di dalam tidurnya, maksudnya mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku secara hak. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, gitu. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai diriku, kata Nabi kan begitu ya. Nah, ini sebagian yang saya dengar dari tokoh-tokoh ulama, orang yang aktif membaca salat Fatih ini itu bisa berjumpa Nabi dalam mimpi. Terus antum di sini menulis tentang salat Fatih itu isinya apa Kiai? Kan saya belum tahu ini yang ya tulis. Isinya pertama yang mengarang sholawat Fatih ini kan, yang mengarang ini Imam Al-Bakri kan. Iya. Imam Al-Bakri ini ya gurunya Imam Ar-Ramli dan imam-imam yang lain pada abad ke-10 itu. Iya. Imam Al-Bakri. Nah, kemudian saya juga menjelaskan tentang Al-Fatih lima ughliq itu maknanya apa? Dasar-dasarnya di hadis itu apa? Wal khatim lima sabab itu maknanya apa? Dasarnya apa? Itu aja. Oh, berarti hampir setiap kalimat-kalimat antum terangkan seperti syarah gitu ya? Seperti syarah beserta dalilnya. Syarah berdasarkan hadis Kiai. Masya Allah. Dan kebetulan untuk syarah ini kita ambil dari syarahnya Imam As-Sawi terhadap auratnya Imam sholawatnya Ad-Dardir. Kan sholawat-sholawat itu ada di himpunan auratnya Imam Ad-Dardir kan. Iya. Lalu oleh muridnya Imam As-Sawi di syarah-syarah. Cuma kita dalil-dalilnya kita lengkapi dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab khasais, kitab-kitab sirah nabawiyah itu. Biar semakin mantap. Terus ini ada kalimat istighotsah. Antum memasukkan istighotsah dalam istighotsah ini sholawat qadha maksudnya Kiai. Oh, qadha. Allahumma sholli wa sallim qadha hilati adrikni ya Rasulullah. Kan ada, saya bingung mau kasih nama apa sholawat ini. Mau dibilang qadha kayaknya dan qadha misalnya. Udah enak gitu ya. Enak. Ada sebagian kiai itu menyebut sholawat darkiyah. Iya, kami dulu di Mekah, Indah Abu Yazid Muhammad Maliki itu beliau juga menyebut sebagai sholatud dark gitu.
Sholatud darak. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Qad hilati adrikni ya Rasulullah. Lah saya kasih nama istighatsah karena di belakang kan istighatsah adrikni ya Rasulullah. Oh iya. Itu kan istighatsah kan. Baik Kiai, kita membahas sholatud darak ya dalam bahasa saya ya. Ya mungkin Kiai punya informasi lah tentang sholawat darak ini. Ya kalau fadilahnya nanti bagian dalil kan antum yang nulis. Saya hanya dalil aja. Ya, saya informasikan gini. Dulu kami diajari kalau kita punya hajat yang arti dokot kan sempit ya. Misalnya saya punya hajat mau beli rumah, tidak punya duit atau duitnya kurang. Sebut saja ada rumah harganya 1 miliar. Saya punya 800 juta gitu. Cari uang 200 juta lagi kan nggak mudah juga gitu. Nah, ini orang dianjurkan baca sholat ini. Gitu ya, salat darak ini. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Qad hilati adrikni. Syari'an mintakan kepada Allah secepatnya agar saya mendapatkan uang 200 juta untuk beli rumah. Itu fungsinya seperti itu. Ada satu kejadian ya. Ini terjadi pada kakak saya sendiri. Kakak liab. Nah, satu ayah lain ibu. Kakak saya ini beli mobil. Ini di Jakarta, hidup di Jakarta. Beli mobil. Subhanallah, namanya beli mobil, umumnya orang kan tidak tahu ya. Ternyata mobil itu dia beli kan second dari mantan polisi atau bagaimana begitu. Ternyata bodong. Suratnya itu tidak otentik, tidak asli gitu. Akhirnya dipakai 1 bulan dicokok. Ya kan masa nakal, mau kakak saya beli kan gitu. Akhirnya pergi ke Singosari, jumpa saya, terus saya ijazah. Coba ini dibaca sholatud darak, ya mudah-mudahan. Apa namanya? Berapa kali bacanya Kiai? Ya setuwuk-tuwuknya sebanyak-banyaknya gitu. Wong namanya punya hajat ya. Suka-suka lah. Suka-sukanya gitu. Subhanallah, begitu dicokok masukkan penjara, mestinya itu 6 bulan gitu. Jadi dituduh menampung pencurian. Padahal beli. Begitu. Beli asli beli, nggak ngerti. Subhanallah ceritanya dituduh penadah Kiai. Ya penadah. Baru 2 bulan dikeluarkan. Katanya ada orang datang gitu, kemudian dia diselamatkan gitu, dikeluarkan. Pulanglah ke Singosari. Nah, kemudian cerita, alhamdulillah terima kasih ya, sholawat yang kamu ijazahkan pada kakak pertama ini gitu. Ini mujarab betul. Mestinya saya itu masuk penjara itu 6 bulan, 2 bulan saya dikeluarkan. Yang mengeluarkan saya tidak kenal katanya begitu. Gitu. Saya banyak yang mana? Itu yang darak-darak. Oh ya, adrikni ya. Sempat baca berapa kali gitu. Pokoknya saya, namanya di penjara, kapanpun saya baca terus, subhanallah, begitu ya. Ini kisah nyata, dan ini terjadi pada kakak saya sendiri. Gimana Kiai, dalil yang antum tulis dalam buku ini? Maaf saya belum baca ya, kan baru dapat. Makanya antum perlu menerangkan. Kalau dalil yang disampaikan di sini, itu hadis dharir Kiai. Ada orang tunanetra yang datang ketika Rasulullah SAW sedang mengajar, lalu minta didoakan agar sembuh dari buta. Oleh Rasulullah disuruh berwudu, lalu ke masjid, lalu sholat hajat, lalu baca doa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah ya Muhammad ya nabiyyur rahmah. Ini kan istighatsah kan, menyeru. Betul. Memanggil, menyeru Rasulullah. Terus kaitannya dengan sholatud darak ini? Ya kan sama, adrikni ya Rasulullah. Kan sama dengan itu. Jadi kita tidak meyakini bahwa Rasulullah memberi manfaat secara mutlak kan tidak ya. Tapi kan minallah kan, izin minallah kan gitu kan. Rasulullah itu mutawassal bih ya. Betul. Sarana tawassul. Sarana tawassul. Artinya kalau yang mendatangkan, yang ad-dhar an-nafi, mendatangkan menolak madarat, mendatangkan manfaat, ya Allah. Iya, yang hakikatan kan Allah, tapi Allah melewatkan. Cuma ini sebagai wasilah. Betul, melewatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena memang hukum sunnatullah ya, memang kan sebab musabab kan. Betul. Sebab musabab. Cuma ini yang sebab syar'i. Ya. Kan sebab itu ada sebab syar'i, ada sebab yang alami. Kalau yang alami seperti kita sakit minum obat, itu kan sebab. Lah kalau kita sakit berdoa itu sebab juga, coba sebab syar'i. Kalau kita berdoa istighatsah itu sebab juga, sebab syar'i. Terus kan begini ya. Kalau saya misalnya sakit, saya mewakili orang awam ya, sakit saya. Antum mewakili seorang yang soleh, mewakili seorang ulama, saya datang.
Kiai doakan saya biar saya sembuh, itu kan boleh Kiai ya? Boleh. Boleh kan? Kalau menurut Ahlus Sunnah boleh Kiai. Boleh kan? Mas, sebagian Wahabi mengharamkan minta doa itu. iya, makanya kalau saya sendiri doa ya bisa, tapi kalau saya melewati orang soleh yang hidup kan begitu ya. Iya kan, biar cepat. Biar cepat. Cepat kan ijabah. banyak doa orang tua bagi anak-anaknya kan banyak ya. Iya. Nah, terus kalau para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW itu kan mereka ini kan hidup di dalam kuburan mereka, di alam barzakh. Di alam barzakh mereka kan begitu maksudnya kan ya. Jadi kalau kita datang pada Rasulullah, istighotsah pada Rasulullah kan sama saja kita datang pada seorang ulama yang masih hidup atau orang tua, kita minta doa. Kan begitu ya. Iya, iya betul ya. Itu kan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ya. Iya. Kalau Wahabi gimana? Dulu tahun 2015 ada video Wahabi viral. Minta doa kepada Habib, minta doa kepada Kiai, kepada Ustadz, kepada Syekh, syirik. Oh gitu? Iya. Masuk pada kedua orang tuanya? Gak jebot dia orang tuanya. Ya. Disebut ya. Minta doa sama Syekh, sama Kiai, sama Ustadz, sama Habib itu. Dulu ada kejadian, ya masalah doa, termasuk juga mengatakan doa orang lain itu tidak manfaat bagi mayit, kayak gitu-gitu ya. Ya. Ada seperti itu, karena sudah mati-mati gitu. Ada seorang Kiai lah gitu. Kemudian punya anak, kalau di Jawa kan gusnya ya, kalau di Madura loranya gitu. Itu belajar ke suatu tempat, ternyata gurunya ini Wahabi, begitu. Pulang ke kampung, subhanallah, karena ayahnya meninggal dunia, begitu. Kemudian setelah dimakamkan, diumumkan selisih anak ini, bapak-bapak mohon maaf, nanti malam tidak ada tahlilan, begitu. Karena tahlilan itu tidak ada manfaatnya, begitu. Terus ada kiai lain, masya Allah, Kiai Minnana lah ya, orang Ahlussunnah wal Jamaah. Loh, katanya Gus, jadi kita doakan orang tua Anda itu nggak boleh ya? Katanya percuma nggak ada manfaatnya, karena nggak sambung, nanti sudah mati, mati gitu. Subhanallah, tiba-tiba si kiai yang luar biasa itu berdoa, ya sudah kalau gitu kita pulang, saudara-saudara yang tak siap pulang, mudah-mudahan aja Fulan, ayahnya Gus ini, mudah-mudahan nanti diazab, disiksa di neraka, begitu. Mudah-mudahan di kuburannya gak dihantam oleh malaikat, begitu. Kaget ini Gusnya. Kiai, kenapa kok antum mendoakan ayah saya disiksa di neraka? Doa saya nggak sampai, kayaknya gitu Kiai. Doa saya nggak sampai, yang mati-mati, yang hidup-hidup, gitu. Akhirnya, ya nggak begitu juga Kiai. Ternyata takut juga kalau orang Wahabi juga akan seperti itu. Artinya tidak ini ya, tidak proporsional. Iya, nggak konsekuen dengan keyakinannya gitu. Nggak konsisten Kiai. Nggak konsisten. Mereka gitu. Ini ya terlalu ini berlebih-lebihan masalah bid'ah. Iya betul. Bid'ah itu seakan-akan dianggap jawaban tuntas semua persoalan. Jawaban instan. Padahal kalau kita membaca kitab fikih kan jarang dihukumi bid'ah di fikih itu. Betul, betul. Hukum ya wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Nggak ada bid'ah. Bid'ah itu nggak ada. Kalau Al-Quran hadis itu diproduk oleh ulama kan hasilnya kan hukum 5. Kalau Wahabi malah 2, sunnah bid'ah itu. Gitu aja ya. Ya benar-benar aneh. Minimalis ya. Jadi dan kebanyakan yang dibid'ahkan itu malah yang benar itu. Iya. Wahabi yang salah sebenarnya. Mazhabnya minimalis ya. Mazhab minimalis ya. Iya. Baik ya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini buku sangat bermanfaat. Juga saya berharap semua umat Islam membeli buku ini ya. Dalil dan khasiat 5 sholawat populer, Naria, Munjiat, Fatih, Tibil Kulub, dan Istighotsah, meluruskan kesesatan Wahabi, karangan Kiai Haji Muhammad Idris Romli. Saya persilakan nanti menghubungi nomor yang ada di teks ini. Mudah-mudahan bisa sambung, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat, sehingga terutama warga Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkan sesuatu itu mempunyai dalil atau dasar, walaupun orang awam tidak terlalu dituntut tahu, tapi alangkah baiknya kalau tahu sehingga biar tambah yakin gitu. Kita dan dulu, aman. Betul, kita dulu tatkala Wahabi itu masih cuma di buku-buku saja, Kiai. Jarang ulama-ulama kita itu menerangkan hukum-hukum begini. Tapi tatkala Wahabi ini sudah
sudah merebak di kalangan masyarakat, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita zaman dahulu, mungkin ada keluarga, keluarga, maka diperlukanlah orang-orang seperti antum yang gemar menulis dalil-dalil terkait dengan amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsira, Kiai. Sama-sama, Kiai. Atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.